Apa karakter orang kalau sholat sudah dengan kolbu? Dari awal takbir sampai assalamualaikum, yang dominan nama Allah. Allah, Allah. Begitu aja isinya, Allah Maha Besar. Allah, terus Allah yang terdalam dalam hatinya. Ini khusyuk level 1. Jadi bagi saya, antum faham apa yang dibaca itu belum khusyuk. Itu namanya nerjemah. Kalau gitu orang Arab khusyuk semua dong. Ya, kita khusyuk semua dong. Ya. Nih samping saya ada Buya Asfi ya, masih muda. Itu baca kitab Pak, nggak perlu lihat, ngerti nerjemahinnya. Santri-santri di pesantren bisa nerjemah. Apakah mereka khusyuk? Enggak. Dulu ada syekh dari Arab datang ke sekolah kita. Pulpennya jatuh. Dia ambil Pak pulpennya, ambil lagi. Khusyuk nggak tuh? Dia faham nggak yang dia baca? Dia faham yang dia baca. Tapi ternyata pemahamannya baru di akalnya, belum sampai ke qalbunya. Qalbu itu kalau sudah tersentuh nama Allah, maka ada beberapa efeknya. Pertama, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anfal, wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbunya bergetar. Ada Pak getar. Makanya orang mengatakan, murid-muridnya Imam Junaid, kalau Junaid sholat, kami mendengar gemuruh jantungnya. Kedengeran Pak. Tapi nggak selalu, ada jantungan lagi ya. Makanya ada orang kalau zikir, pingsan Pak. Kenapa dia pingsan? Karena jantungnya nggak beraturan. Nggak beraturan. Ya, saya dulu waktu umur 13-14 tahun sering pingsan kalau zikir. Tahu-tahu orang-orang udah nggak ada di masjid. Ya, apa yang kita baca? Kita cuma baca la ilaha illallah, bergoncang dalam ini, pingsan. Dan itu berbulan-bulan. Orang bilang saya, wah ini orang udah nggak beres nih gitu. Hampir aja dibilang gila kita Pak. Untung nggak jadi ya, untung waras lagi, untung normal lagi, sampai kuat jantung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi jantungnya, sekarang badannya yang bergerak. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 23. Dibacakan ayat-ayat Allah, zikrullah taqsya'irru minhu, bergetar. Ya. Bergetar karenanya, karena taqsya'irru ini bisa diartikan juga bergerak karena nama Allah, karena ayat-ayat Allah, karena Al-Qur'an, karena zikrullah. Kulit juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Qalbu, kulit orang yang dia takut kepada Allah. Jadi tubuh jasadnya ikut bergetar. Pernah lihat ada orang main bola atau nonton bola, ketika bolanya mau gol, badannya ikut teriak. Mulut teriak, badannya ikut melonjak. Pernah lihat? Nah kira-kira begitu Pak. Ketika kalimatullah ini dibaca oleh si fulan ini, dan dia tahu tekniknya diajarkan oleh gurunya yang bersanad kepada Rasulullah, lalu dia hunjamkan ke kolbunya. Di saat kalimah itu mau masuk ke dalam kolbu, terjadilah hentakan. Itu sebabnya kenapa sebagian orang-orang ahli zikir itu zikirnya dia sembari bergerak, bukan dibuat-buat itu. Ya, kita aja yang bilang dia kesurupan. Beda Pak, kesurupan jin sama kemasukan kalimatullah itu beda. Yang ngeruqyah butuh diruqyah lagi tar. Jadi pernah kejadian orang zikir begini lagi asyik, diruqyah sama teman kita. Bingung dia, ya. Justru lebih tajam kolbunya orang ini daripada yang meruqyah. Yang meruqyah pakai suuzon, oh ini jin. Tidak akan pernah bersatu di dalam kolbu nama Allah dan jin, gak pernah. Saya pernah menyebutkan di sini bahwa syaitan itu minta izin kepada Allah. Ya Rabb, dia manggil Allah juga, ya Rabb. Jadi syaitan itu bertuhannya ke siapa? Allah juga. Izinkan aku masuk ke dalam jantungnya manusia, ke dalam kolbunya ke manusia, baik yang zahirnya jantung ataupun yang batinnya hati. Apa kata Allah? Enggak bisa, enggak boleh. Tapi aku izinkan kamu masuk melewati jalur pembuluh darah. Itu sebabnya Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam.
Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah.